Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Andri Gimbal Explorer. Salam santun dan hormat saya tujukan buat kawan-kawan subscriber dimanapun Anda berada. Terima kasih atas support dan dukungan dari kalian. Semoga kalian senantiasa selalu diberikan rahmat, taufik serta hidayah, diberikan sebuah kesehatan, diberikan nikmat sehat, nikmat sempurna, tidak ada kekurangan satupun. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kali ini saya mau mereview hasil bolang tadi sore ya kawan. Oke, langsung saja. Ini adanya sebuah bambu ya, saya mendapatkan sebuah bambu ini, masuknya sambung roso, ada alur seperti yin yang, tapi ini sejatinya ini bambu hampir menjadi pamengkang jagat ya kawan. Ini dari ininya seratnya udah mau membelah diri, ini sudah adanya sebuah guratan seperti mau membelah diri, tapi ini belum jadi dan sudah saya eksekusi. Alhamdulillah, berkah yang sangat luar biasa hari ini. Kita bolang tapi nggak bolang, akhirnya kita ketemu saudara, mampir di tempat saudara. Oke, untuk selanjutnya saya akan sedikit memberikan sebuah edukasi tentang apa? Tentunya tentang bambu unik. Sebuah kajian, sebuah misteri dari kajian bambu unik selendang mukti. Ini ya kawan, bambunya. Bambu ada di depan saya ini. Saya memberi sedikit, memberikan sebuah informasi ataupun sebuah edukasi tentang kajian dari bambu selendang mukti ini. Bambu selendang mukti ini memiliki sebuah misteri yang banyak orang belum mengetahuinya. Oke, mari kita sama-sama belajar, sama-sama mengerti, memahami arti dari setiap guratan-guratan yang ada di bambu selendang mukti. Oke. Oke ya kawan, ini bambunya ada di depan kalian. Oke, mari kita edukasi, kita pelajari, kita sama-sama belajar memahami dari arti dari sebuah guratan-guratan yang ada di bambu selendang mukti ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mohon maaf untuk para sesepuh dan bini sepuh, para master-master ngaji deling, kalau saya dalam menyampaikan edukasi ini masih banyak salah dan mungkin berbeda pandangan. Saya mengkaji ini dari bentuk dan ciri fisiknya ya kawan ya. Untuk para master-master bambu unik, master-master dealing, sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kalau saya dalam hal penyampaian tentang kajian dari bambu ini masih salah. Oke, saya mulai dulu. Bambu selendang mukti ini, bambu ini terbentuk secara alami dan bukan hasil
rekayasa tangan. Bambu ini memiliki sebuah filosofi yang cukup tinggi, cukup dalam juga di dalamnya. Para pengkaji deling sering menyebutnya ini bambu selendang mukti sambung rasa. Banyak pula yang menamai bambu ini sebagai pakem rantai bumi. Seperti ya kawan, mungkin bentuknya yang melingkar seperti rantai. Banyakan orang menyebutnya sebagai rantai bumi, karya seni alam yang sangat luar biasa tentunya. Dari wujud ataupun bentuk nyata kebesaran alam bukan hasil rekayasa tangan manusia. Selain keunikannya, bambu ini mengandung makna yang tersirat di dalam keunikan bambu ini. Bambu selendang mukti sambung rasa ini sebagai penggambaran untuk mempresentasikan hubungan dan kebutuhan hidup manusia, baik hubungan antar sesama, hubungan alam, dan hubungan yang utama adalah ke Sang Hyang Kholid ya, ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Sebentar, ini saya kurang nyaman megangnya ini. Nah, seperti ini. Oke. Seperti itu ya. Hubungan kepada Sang Hyang Kholid ataupun Allah Azza wa Jalla, Tuhan pencipta alam semesta. Dalam kajian Sabdo Palon juga ini disebutkan bahwa bambu ini berguna untuk menghubungkan antara makhluk satu dengan yang lainnya agar saling terkait dalam satu hal, untuk menyatukan harmonisasi. Apakah itu kasih sayang, cinta kasih, dan masih banyak bentuk kasih sayang yang lainnya. Dan bambu selendang mukti ini adalah jawaban dari itu semua. Seperti itu ya kawan ya. Para pengkaji deling ini menyebutkan bahwa bambu ini mengingatkan kita akan pesan-pesan kasih sayang dan cinta kasih Sang Pencipta yang tak terhingga kepada setiap umatnya. Dan sebagaimana kita sebagai manusia sering diingatkan ya kawan, kita setiap hari menghirup udara ataupun oksigen ini tanpa membedakan antara kaya dan si miskin, si jelek rupa dan si bagus rupa, antara orang yang memiliki jabatan ataupun rakyat jelata. Ini Allah sudah memberikan semua itu gratis. Istilahnya tidak ada perbedaan satu sama lain. Itulah bentuk kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla kepada kita semua sebagai umatnya. Dan bambu ini adalah sebagai contohnya. Bambu selendang mukti ini biasanya dikaitkan dengan dunia kepemimpinan kawan. Fungsinya sudah jelas, supaya pemimpin itu memiliki daya juang dan tangguh, memiliki sambung rasa dalam melaksanakan amanah sebagai orang yang
bisa kita sebut ya, ataupun biasanya orang menyebutnya itu kedunungan wahyu, untuk memimpin dengan baik dan menyatukan kekuatan dari daya wahyu polong gitu. Wahyu polong itu sendiri apa kawan? Oke, saya jelaskan. Wahyu polong itu sendiri merupakan kekuatan yang masuk pada diri manusianya tersebut, yang sering kita sebut sebagai nur, sir, zat, sifat, dan wujud, yang akan terpancar menjadi kebijaksanaan dan berwibawa dalam sebuah kepemimpinan. Kepemimpinan apa? Tidak harus hal jabatan ya kawan. Dalam kepemimpinan, kita sebagai lelaki pun sebagai pemimpin di dalam rumah tangga, seperti itu. Jadi kita harus memiliki sifat itu, sifat kepemimpinan itu, sifat adil, tidak memandang, tidak membedakan satu sama yang lain. Seperti itu. Ini digambarkan oleh bambu ini kawan. Seperti itu kajiannya. Nah, kalau tadi kawan-kawan menyimak saya menyebutkan bahwa itu kedunungan wahyu, ini oke, saya jelaskan kedunungan wahyu itu apa. Kedunungan wahyu itu berarti mendapatkan petunjuk untuk kemudian disatukan lewat olah rasa dari ayat nyata yang terjadi dialami supaya paham dan mengerti untuk diterapkan kemudian dilaksanakan dalam kepemimpinannya. Seperti itu kajian kedunungan wahyu itu. Seperti itu yang saya tadi ucapkan. Seorang pemimpin itu biasa kita sebut sebagai seseorang yang menerima atau mendapatkan kedunungan wahyu itu. Kedunungan wahyu itu ya istilahnya mendapatkan wahyu lah, seperti itu. Bahkan para pengkaji deling bambu lainnya, bambu ini biasanya digunakan sebagai simbol kepemimpinan. Sambung rasa berarti menyambung rasa. Menyambung rasa apa? Kepemimpinannya kepada rakyatnya, kepemimpinan kita di dalam rumah tangga kepada istri dan anak kita, pokoknya semuanya, dan yang terutama kepada Sang Hyang Holid. Seperti itu ya. Ini hanya sebuah pesan-pesan singkat ataupun bentuk filosofi dari yang tersirat dan simbolis dari bambu selendang mukti sambung rasa. Oke, seperti itu. Maka dari itu kita selalu senantiasa ingat bahwa kita sebagai manusia itu tidak ada perbedaan, tidak memandang kaya miskin, pintar ataupun bodoh, si jelek atau si bagus rupa, itu tidak memandang seperti itu. Layaknya seperti seorang pemimpin yang memandang rakyatnya itu semua sama. Pemimpin juga derajatnya sama di mata Allah. Oke, seperti itu ya kawan ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya bambu selendang mukti ini, kita senantiasa menjadi seorang pemimpin yang berselendang mukti sambung rasa, yaitu terwujudnya sebuah negeri ataupun sebuah kehidupan ataupun sebuah perjalanan hidup lah ya kawan, yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, yang senantiasa kita selalu
gemah ripah loh jinawi, toto titi tentrem lan raharjo. Seperti itu ya kawan. Oke, mungkin cukup lama ya saya dalam pengkajian ini, karena ini bambu sendang mukti ini sangat dalam nih kawan. Kalau kita kaji lebih dalam lagi nih, wah ini sangat luar biasa sekali. Ini sampai kalau kita kaji 1 hari 1 malam pun ini belum ada habisnya. Ini sebuah energi yang ada di sini tentang filosofi dan faedah-faedah yang ada di dalam bambu sendang mukti ini, seperti itu. Oke ya kawan, sekiranya seperti itu untuk kajian dari bambu selendang mukti ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau masih salah dalam penyampaian, seperti itu. Tapi intinya dari kajian bambu ini kita bisa membuka sebuah wawasan baru ke depannya agar menjadi seorang pemimpin di mana di keluarga kita, di dalam hati kita, di dalam diri kita, di jalan hidup kita, agar senantiasa kita selalu ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Oke, begitu ya kawan. Ini sedikit kajian dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian tentang kajian bambu sambung roso ini, bambu selendang mukti sambung roso ya, seperti itu. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa tinggalkan like, komen, share, serta subscribe-nya. Jangan lupa juga tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari saya. Filosofi bambu meluaskan pandangan serta mempertajam pikiran. Saya Andri Gimbal Explorer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.